Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bahagia ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan datang dari Bapak Muhtar. Ustaz, sebenarnya Israel itu agamanya apa? Tolong Ustaz jelaskan apa agama Israel itu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ngerti ini ya. Karena umumnya jangankan orang awam ya, Pak Muhtar. Pak Muhtar ini saya jelas ini. Saya tahu Pak Muhtar sebenarnya teriak juga ngerti tentang Israel itu. Bukan apa aja, memang kebanyakan orang pada umum tak ngerti apa itu Israel. Maka dia beranggapan yang dikatakan Israel itu orang yang sedang berperang di Palestina itu katanya Israel. Inilah tanda-tanda orang pintar menyebut tapi tak tahu yang sebenarnya. Hanya pintar ngomong. Atau dalam bahasa lain, dalam bahasa Yunani itu, atau bahasa Latin disebut nama perbalisme. Perbalisme itu apa? Menyebut dia pintar, tapi yang disebut dia tidak tahu apa yang disebutnya. Nah, untuk lebih jelas saya terangkan ya sejarahnya ya. Israel itu ya nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya namanya Israel. Sama aja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nama lain ada nama Abu Qasim. Nabi Muhammad juga ada nama Toha, ada yang namanya Yasin, ada nama Muzammil, Mudassir. Itu nama Nabi Muhammad itu. Begitu juga Nabi Yakub. Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Lebih mudah dipaham. Nama Nabi Yakub itu Israel. Jadi Israel itu siapa? Nabi Yakub. Jadi ya Nabi Yakub itu apa agamanya? Ya jelas Islam dong. Ya jelas. Kenapa? Apa itu Islam? Kata Islam itu berasal dari bahasa Arab. Ya, asal kata dari aslama. Aslama itu fi'il madhi yang mazidnya aslam yuslimu. Yuslimu fi'il mudhari, kata kerja juga. Ya, kalau fi'il madhi itu kata kerja telah lalu. Kalau fi'il mudhari kata kerja akan atau sedang lalu. Islaman itu isim masdar. Jadi menyerah. Jadi orang-orang Islam ini orang-orang yang mau menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, orang yang berserah diri kepada Allah itulah yang namanya muslim. Jadi kalau fi'ilnya kata kerjanya aslama, yuslimu fi'il mudhari'nya islaman masdar, muslimun adalah orangnya. Jadi orang-orang yang menyerah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, itulah yang namanya orang muslim. Jadi kalau Islam itu isim masdar ya. Jadi orang muslim itu orang menyerah diri. Jadi siapa agamanya? Israel. Semua nabi dan rasul itu agamanya Islam. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru lagi. Jadi Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Nah, yang sekarang sedang perang dengan Palestina itu, yang sering berperang itu siapa nama? Itu namanya Bani Israel. Bani Israel itu artinya keturunan atau anak cucu Israel.
Jadi anak cucu Nabi Yakub. Ya, dan agamanya apa? Agamanya Nasrani itu ya. Itu saja ya. Itu yang paling penting. Saya berkali-kali menyampaikan. Yang paling penting kita paham. Guna paham itu apa? Jangan kita verbalisme. Itu berbahaya. Banyak orang tuh verbalisme. Pandai ngomong tapi tak tahu apa yang dia omongin. Nah, itu yang paling bahaya sekali. Makanya dari ini saya mengimbau pada sungguhnya. Bukan pada orang awam saja, bahkan para ustaz. Jangan kita malu-malu bertanya, jangan malu belajar, dan belajar. Jadi belajar itu tidak ada tamatnya. Walaupun kita tamat dari universitas, sudah mendapat titelnya doktor S3 itu, sudah pernah bikin disertasi, masih banyak harus belajar, makin banyaknya. Seharusnya semakin banyak kita belajar, semakin merasa diri tidak tahu sama sekali. Begitu caranya. Jadi banyak belajar terus. Kena belajar itu tidak ada tamatnya. Ya. Kalau dalam bahasa orang kampung sana apa? Long life of education. Belajar semua hidup. Nah, kalau dalam bahasa Arab apa disebut? Utlu ilma minal mahdi ila lahdi. Panjang waktunya, ya, sampai ke liang lahat. Tak artinya begitulah panjangnya menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu panjang? Karena ilmu itu tidak bisa tamat-tamat untuk belajarnya. Ya, tidak akan bisa tamat-tamat kita untuk belajar menuntut ilmu ini. Makanya kita jangan merasa malu, jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Itulah imbauan dari saya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terpelajar. Jadi kalau orang terpelajar itu apa? Tidak akan berkata, tidak akan ngomong, tidak akan menghujat orang. Orang apakah kita hadir saja, orang merasa nyaman atas kehadiran kita. Kita datang saja, orang tersenyum. Kita pergi, orang menangis. Itu yang kita harapkan. Jangan kita menyusahkan orang, menghujat orang, namanya menyusahkan orang. Jangan seperti itu. Ingin negeri kita aman? Ingin negeri kita makmur? Mari kita bekerja sama untuk memakmur negeri ini. Jangan merasa sungkan-sungkan. Jangan merasa enggan untuk berbuat baik. Berbuat baiklah. Jangan merasa jemu berbuat baik. Ya, itu saja himbauan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.